Horas Indonesia. Kita bertemu lagi dalam channel Cerman Semara Purba. Sekarang kita mau tahu cerita tentang spirit yang melatar belakangi terciptanya lagu Count Your Blessing atau Hitung Berkatmu. Karena dengan mengerti dan memahami konteks dan teks sejarah penciptaannya, kita bisa menjiwai dan memaknai lagu tersebut. Count Your Blessing atau Hitung Berkatmu adalah salah satu karya Johnson Ottman yang hidup di Amerika Serikat antara tahun 1856 sampai tahun 1922. Johnson Ottman sejak kecil sering ikut bernyanyi bersama ayahnya di gereja. Karena masih kecil, Johnson sering berdiri di atas kursi gereja sambil menyanyikan lagu pujian dari buku yang dipegang oleh ayahnya. Ayah Johnson sangat pandai bernyanyi dan suaranya juga sangat indah dan merdu. Hal inilah yang membuat semua jemaat sangat senang mendengar suaranya. Selain pandai bernyanyi, ayah Johnson juga adalah seorang pedagang yang sukses. Setelah bertambah dewasa, Johnson mulai tertarik mengikuti jejak ayahnya menjadi penyanyi rohani di gereja. Karena itu, Johnson sangat rajin mengikuti latihan bernyanyi dan latihan musik di gerejanya. Tapi sayang, meskipun dia sudah belajar dan berlatih bernyanyi dengan serius, hasilnya belum maksimal. Suara Johnson tidak bisa semerdu suara ayahnya. Menyadari hal itu, Johnson pun mulai menghentikan niatnya menjadi penyanyi rohani. Di usianya yang masih sangat muda, 19 tahun, Johnson kemudian ikut bergabung dan terlibat pelayanan di Gereja Metodis, New Jersey, Amerika Serikat. Setelah bertahun-tahun terlibat pelayanan di gerejanya, Johnson pun akhirnya ditahbiskan menjadi pendeta. Dia mulai sering berkhotbah. Namun sekali lagi, dia harus menerima fakta yang pahit bahwa semua orang menyadari bahwa dia juga kurang berbakat dalam menyampaikan firman Tuhan. Karena itu, pelayanan berkhotbahnya dikurangi. Johnson hanya diberi sekali-sekali untuk berkhotbah. Menyadari hal inilah, Johnson mulai merasa kecewa. Akhirnya Johnson putar haluan dan terjun ke dunia bisnis. Untungnya di dunia bisnis, Johnson bisa sukses dan memiliki materi yang berkecukupan. Meskipun sukses di bisnis, tapi masih ada satu keinginan hatinya yang belum tercapai, yaitu bagaimana caranya bisa seperti ayahnya menjadi pelayan Tuhan. Tak mengenal kata putus asa, Johnson mulai tertarik menulis puisi dan syair-syair rohani. Tanpa dia sadari, karya puisi dan syair-syair rohaninya sangat disukai oleh pemusik-pemusik Kristen saat itu. Dan mereka meminta izin kepada Johnson untuk memberi notasi atau melodi musik pada puisi-puisi tersebut. Johnson sangat gembira karena karyanya mendapat pujian dari orang-orang. Dia semakin giat dan karyanya juga semakin banyak. Hingga akhirnya karyanya bisa mencapai ribuan. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah syair Count Your Blessing atau Hitung Berkatmu. Karya ini menjadi begitu sempurna setelah diberi notasi melodi oleh Edwin Excell, yaitu seorang pembuat pekerja tembok yang juga bekerja sambilan sebagai guru musik dan pemimpin pujian rohani di gereja. Lagu Hitung Berkatmu ini sangat disukai oleh jemaat gereja dan menyebar ke seluruh Eropa, dan kemudian menjadi berkat bagi semua jemaat Tuhan di seluruh dunia. Spirit lagu ini ditulis berdasarkan nats firman Tuhan yang terambil dari Efesus 1 ayat 3 yang berbunyi,
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Terpujilah Allah dan Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah memberkati kita dalam Kristus dengan setiap berkat rohani di tempat surgawi. Lagu Count Your Blessing sangat menyentuh hati dan memberkati berjuta-juta orang, baik itu orang tua, orang muda, miskin, kaya, yang sakit dan yang sehat, yang tak berpendidikan dan yang berpendidikan, orang kaya, orang miskin, orang desa, orang kota, orang kulit hitam, kulit putih maupun kulit berwarna, semuanya sangat menyukai lagu ini. Lagu ini mengajar kita untuk menghitung berkat Allah yang melimpah dan terus-menerus mengalir setiap hari dalam kehidupan kita yang tak terhitung jumlahnya. Jauh lebih besar dan lebih banyak dari bintang di langit. Jauh lebih banyak dari pasir di pantai ataupun rambut di kepala kita. Kita pasti masih ingat peristiwa pemboman 11 September 2001, di mana ribuan orang tewas dalam peristiwa itu. Begitu banyak orang-orang berduka dan terhanyut dalam kesedihan yang luar biasa. Saat itu, di lokasi kejadian, ribuan massa memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Count Your Blessing. Orang-orang kembali dikuatkan dan boleh bersukacita di dalam Tuhan. Karena berkat kasih-Nya, kita semua percaya kita akan bertemu dalam kemuliaan dan kehidupan yang kekal dengan ribuan anak-anak Tuhan yang telah mendahului kita. Di tempat yang berbeda, seorang misionaris wanita yang sudah bertahun-tahun bekerja dan melayani orang-orang kusta, yang keadaan pasiennya sangat menyedihkan. Setelah sekian lama bertugas, tibalah saatnya sang misionaris akan mengambil cuti dan kembali ke negaranya. Mereka bersama-sama berdoa, membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Kemudian misionaris mengajak mereka untuk bernyanyi. Tapi sebelum menyanyikan lagu, sang misionaris bertanya, apakah ada yang mau memilih lagu? Tiba-tiba dari salah satu sudut ruangan terdengar suara yang berkata, tolong nyanyikan lagu favorit saya, Count Your Blessing. Suara itu berasal dari seorang wanita yang karena penyakit kustanya, dia cacat dan hampir tidak memiliki hidung lagi. Hati misionaris itu pun terenyuh, tak kuat menahan perasaannya. Dan sambil menangis bercucuran air mata, sang misionaris menyanyikan lagu Count Your Blessing. Dia sangat tersentuh dengan lagu pilihan wanita tersebut. Dalam hatinya, bagaimana mungkin wanita yang cacat separah itu bisa memiliki lagu favorit Count Your Blessing? Memang itulah lagu rohani kesukaannya. Dia begitu bersyukur meskipun tubuhnya sudah mulai hancur dan membusuk. Meskipun semua sanak saudara, teman-temannya dan semua orang menjauhinya, namun masih ada seorang anak Tuhan yang mengasihinya apa adanya dengan kasih agape dan mencurahkan hatinya kepada dirinya, yaitu sang misionaris itu sendiri. Dia bersyukur karena memiliki Tuhan yang memiliki kasih yang tidak membeda-bedakan. Dia penuh percaya Tuhan Yesus yang menyediakan kemuliaan surga bagi dia. Tuhan yang akan memberikan tubuh yang baru bagi dia, yaitu tubuh surgawi yang sempurna yang akan dia pakai untuk memuji Tuhan dalam kekekalan yang tak terbatas. Sungguh wanita penderita kusta ini pun mendapat berkat-berkat Allah yang tak terhitung jumlahnya. Kita bisa memetik pelajaran dari pengalaman hidup Johnson Ottman ini. Orang yang tidak pernah mengenal putus asa. Selama puluhan tahun dia terus mencari dan mencari talentanya.
Dengan ketekunannya, dia menemukan talentanya yang luar biasa. Dan kini salah satu dari ribuan karya puisi rohaninya, yaitu Count Your Blessing, telah menjadi berkat bagi dunia. Ribuan orang berduka kehilangan orang yang mereka cintai dalam peristiwa pemboman 1 September 2001. Bahkan orang yang cacat parah dan hidupnya diasingkan, seperti wanita yang berpenyakit kusta itu. Tapi karena kasih Tuhan, hatinya penuh kegembiraan dan penuh sukacita saat menyanyikan pujian Count Your Blessing. Mari hitung berkat-Mu. Sebentar saya bersama istri dan anak-anak akan menyanyikan lagunya dalam irama bluegrass.